Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas materi dan soal untuk tata nama senyawa kovalen biner. Materi ini dipelajari di kelas 10 pada semester kedua. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita lihat dulu ya sekilas mengenai materi untuk tata nama senyawa kovalen biner. Nah, kita lihat dulu senyawa kovalen biner adalah senyawa biner yang tersusun atas dua unsur non-logam. Senyawa biner adalah senyawa yang tersusun atas dua unsur, sedangkan kovalen itu adalah senyawa yang tersusun atas non-logam. Jadi kedua unsur itu adalah bersifat non-logam. Berbeda dengan senyawa ion tersusun atas satu unsur logam dengan satu unsur non-logam lainnya. Nah, contoh beberapa unsur non-logam ada hidrogen, lambangnya H, oksigen, lambangnya O, sulfur, lambangnya S, ada nitrogen, klorin, fluorin, dan bromin, serta ada iodin dan fosfor. Ini adalah beberapa contoh yang mungkin sering keluar pada soal-soal untuk kelas 10. Nah, adapun aturan penamaan yaitu jumlah unsur untuk unsur yang pertama diikuti dengan nama unsur yang pertama, kemudian diikuti jumlah unsur yang kedua, nama untuk unsur kedua, di mana nama untuk unsur kedua kita beri akhiran ida. Sebagai contoh, jika unsur keduanya oksigen, maka namanya menjadi oksida, ataupun nitrogen menjadi nitrida, klorin menjadi klorida. Itu hanya berlaku untuk unsur yang kedua. Sedangkan unsur yang pertama namanya tetap. Jika unsur pertamanya nitrogen, namanya tetap nitrogen. Nah, jumlah unsur ini ditulis dalam bahasa Yunani. Yaitu, jika jumlah unsurnya 1, maka namanya diberi mono. Jumlah unsurnya 2, nanti diberi nama awalan di. Jika jumlah unsurnya 3, diberi nama awalan tri, dan seterusnya. Dengan catatan, penulisan jumlah unsur ini berlaku untuk unsur yang dapat membentuk dua jenis senyawa. Sebagai contoh, di sini ada unsur nitrogen dan oksigen. Kedua unsur nitrogen dan oksigen bisa membentuk senyawa N2O4 maupun senyawa N2O5. Kedua senyawa ini adalah senyawa yang berbeda, walaupun disusun dari unsur yang sama. Namun berbeda kenapa? Karena jumlah unsurnya. Kalau di sini oksigennya 4, di sini oksigennya 5. Sehingga untuk penamaan perlu diberikan jumlah unsurnya untuk membedakan. Nah, selanjutnya catatan, jika unsur yang pertama, unsur yang di depan itu jumlahnya 1, maka kita tidak perlu tuliskan jumlahnya ataupun tidak perlu menulis awalan mono. Jadi kalau unsur ke depannya 2, kita akan tulis di, tapi jika unsur yang pertama ini adalah 1, kita tidak akan menuliskan nama jumlahnya itu mono. Nah, selanjutnya kita coba lihat ke contoh soal. Di sini perintahnya berikanlah nama untuk senyawa berikut. Jadi ingat tadi ya, penamaan jumlah unsur yang pertama, nama untuk unsur pertama diikuti jumlah untuk unsur kedua, dan nama unsur kedua diberi akhiran ida. Ini adalah beberapa tadi nama dari jumlah unsur dalam bahasa Yunani. Kita jawab. Pertama ada P2O5. Senyawa ini tersusun atas unsur P dan unsur O. P adalah fosfor, O adalah oksigen. Ingat teman-teman tadi, kalau unsur pertamanya jumlahnya 2, kita akan berikan nomor ya. 2 itu nomornya adalah di, sedangkan P adalah fosfor, sehingga namanya difosfor. Unsur kedua oksigen, jumlahnya 5. Nomor 5 namanya penta. Karena unsur kedua kita perlu ganti akhiran ida. Jadi oksigen menjadi oksida dengan jumlahnya 5, pentaoksida. Sehingga namanya menjadi difosfor pentaoksida. Untuk senyawa yang kedua ada Cl2O7. Tadi Cl namanya klorin, O adalah oksigen. Ingat, nomor untuk klorin adalah 2, sehingga diklorin 7 hepta menjadi hepta oksigen akhiran ida oksida. Jadi namanya diklorin heptaoksida.
Lanjut untuk HBr. Ingat tadi ya, H namanya hidrogen, Br adalah bromin. Karena H jumlahnya 1, kita nggak akan tulis mono, tetap hidrogen. Bromin diganti akhiran ida menjadi bromida, sehingga namanya hidrogen bromida. Selanjutnya ada S2Cl2. S itu unsur sulfur, Cl adalah klorin. S berjumlah 2, sehingga namanya disulfur. Klorin berjumlah 2 juga diklorida. Unsur kedua kita ganti akhiran ida, sehingga menjadi diklorida. Selanjutnya unsur ke 5 ada CCl4. C adalah karbon, Cl tadi klorin. Nah, C jumlahnya 1. Ingat teman-teman, kalau jumlah unsur pertamanya 1, kita tidak akan tuliskan jumlahnya, sehingga tetap karbon. Cl ada 4, tetra klorin karena unsur kedua, jadi ditambah akhiran ida menjadi tetraklorida. Selanjutnya SO3. S adalah sulfur, O adalah oksigen. Sulfur jumlahnya 1 karena unsur yang di depan atau unsur pertama kita nggak akan tuliskan mono, tetap sulfur. Sedangkan oksigen jumlahnya 3, jadi trioksida. Unsur kedua oksigen, ingat unsur kedua diberi akhiran ida, oksigen menjadi oksida, sehingga namanya sulfur trioksida.